Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 2009 sampai bab 2012, Ye Chong juga mencoba yang terbaik untuk memegang erat-erat tanpa niat untuk melepaskannya. Faktanya, Ye Chong baru saja muncul di belakang Jiu Mozi hanya untuk menarik perhatian Jiu Mozi. Dan dia berjuang untuk menerima pukulan Jiu Mozi hanya untuk meraih tangan Jiu Mozi dan menciptakan kesempatan bagi dirinya untuk menggunakan kekuatan layu. Dan faktanya seperti yang diharapkan Ye Chong mengendalikan Jiu Mozi. Dia menggunakan kekuatannya yang melemahkan untuk dengan cepat melemahkan kekuatan Jiu Mozi. Pada awalnya, Ye Chong hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahan Jiu Mozi dan mencegahnya melarikan diri, Yi Kuyue. Tapi dalam 10 detik, Ye Chong tidak perlu bekerja terlalu keras. Karena kekuatan Jiu Mozi melemah dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, dia telah diturunkan dari level master menjadi level prajurit. Pada saat ini, sudah mustahil baginya untuk melarikan diri dari belenggu Ye Chong. Jiu Mozi hanya merasa tubuhnya semakin lemah. Sekarang bukan lagi soal melepaskan diri dari kekangan Ye Chong. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Dan tangannya yang semula memegang pedang tulang ikan tidak dapat lagi memegangnya. Ketika tangannya dilonggarkan, pedang tulang ikan itu terlepas. Ujung pedang tulang ikan diarahkan ke bawah dan langsung ditancapkan ke tanah. Jiu Mozi terkejut saat ini. "Kamu, sihir macam apa yang kamu gunakan? Lepaskan aku, lepaskan aku!" teriak Jiu Mozi tak berdaya. Ye Chong mengabaikan Jiu Mozi sama sekali dan terus menggunakan kekuatannya yang melemahkan untuk menghadapinya. Sun Dai, yang berada di sebelahnya, sudah tercengang. Anda harus tahu bahwa Jiu Mozi memiliki tingkat budidaya tertinggi di kuil Leiming kecuali 4 leluhur agung. Satu gerakan telapak api hampir tak terkalahkan. Namun siapa sangka Jiu Mozi yang saat ini dikuasai oleh Ye Chong akan mengalami kekalahan telak, dan sepertinya nyawanya tidak terjamin. Faktanya, Sun Dai juga sangat ketakutan. Jika dia bergegas membantu saat ini, dia tidak hanya bisa menyelamatkan Jiu Mozi, tetapi bahkan membunuh Ye Chong. Tapi bagaimana Sun Dai berani mengambil langkah maju? Sudah terlambat bagi Jiu Mozi untuk merasa takut saat ini, padahal meskipun Jiu Mozi sangat kuat, kekuatan layunya adalah semacam kekuatan langit dan bumi. Bahkan makhluk abadi di bumi pun kagum dengan kekuatan langit dan bumi. Sebagai seorang master, dia secara alami tidak bisa menolak. Saat ini, Jiu Mozi telah benar-benar kehilangan kekuatannya, seperti genangan lumpur. Jika Ye Chong tidak menggendongnya, Jiu Mozi akan roboh ke tanah. Saat ini, Jiu Mozi hanya bisa membiarkan Ye Chong menggendongnya seperti anjing tua yang akan mati. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk memohon belas kasihan. Ye Chong melihat bahwa waktunya hampir habis, dan kemudian dia melemahkan kekuatannya. Meskipun kekuatan layu sangat kuat, konsumsi Ye Chong juga sangat besar. Kemudian, tangan Ye Chong yang lain terlihat meraih pedang tulang ikan di udara. Pedang tulang ikan sepertinya bereaksi. Pedang itu bergetar 2 kali dengan suara mendengung, dan tiba-tiba keluar dari tanah, lalu terbang kembali ke tangan Ye Chong. Lalu, Ye Chong melambaikan tangannya, dan cahaya dingin melintas, mengiris tenggorokan Jiu Mozi. Jiu Mozi mendengus dan tidak bisa berbicara lagi. Hanya ada ekspresi ngeri di wajahnya, lalu dia jatuh ke tanah dan mati. Sun Dai tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya ketika dia melihat mayat Jiu Mozi yang bergerak-gerak. Dia merasa Ye Chong benar-benar buruk. Faktanya, penggunaan kekuatan layu Ye Chong barusan menghabiskan banyak energi, dan sekarang dia hanya memiliki kurang dari 30% dari kekuatannya yang tersisa.
Dia tidak sekuat prajurit tingkat bumi sekarang. Dan Sun Dai itu juga seorang pejuang tingkat surga. Jika Sun Dai benar-benar melawan Ye Chong sekarang, Ye Chong masih belum bisa mengalahkannya. Tapi jelas Sun Dai ditakuti oleh Ye Chong. Ye Chong bahkan berpura-pura cuek, seolah membunuh Jiu Mozi barusan hanyalah hal yang sangat mudah. Semakin Ye Chong berperilaku seperti ini, Sun Dai semakin ketakutan, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Ye Chong, sebaliknya, perlahan melangkah maju. Sun Dai menatap matanya dengan ngeri dan berteriak, "Kamu, jangan datang ke sini." Ye Chong mendengus dingin dan berkata, "Aku bisa mengampuni hidupmu hari ini, tetapi kamu harus menjawab pertanyaanku." Sun Dai dia mengangguk berulang kali, kamu bertanya, aku akan menjawab, selama kamu bertanya, aku pasti akan menjawab." Ye Chong mendengus, tampaknya semua orang dimanapun sama, mereka takut mati. "Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang mengirim Anda untuk membunuh saya?" Sun Dai tergagap, "Siapa itu secara spesifik? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia berasal dari keluarga tersembunyi." Keluarga tersembunyi lainnya, Ye Chong mengerutkan kening. Dia tahu bahwa itu pasti orang yang telah melawannya di belakang punggungnya. Ye Chong melihat penampilan Sun Dai dan dia yakin Sun Dai benar-benar tidak mengetahui identitas asli orang itu. Tak heran, jika begitu mudah ditemukan, Ye Chong pasti sudah menemukannya sejak lama. Kemudian, Ye Chong bertanya, "Izinkan saya bertanya lagi, kemana Anda membawa Zhu Jiayin?" Saya tidak tahu," kata Sun Dai. "Kamu tidak tahu?" Ye Chong mengangkat alisnya. "Saya pikir kamu melakukannya dengan sengaja, bukan?" Sun Dai berkata dengan cepat, Tidak. Saya benar-benar tidak tahu, hanya bertanggung jawab untuk menyerahkan orangnya majikan. Adapun kemana majikan ingin membawa gadis kecil itu, kami benar-benar tidak tahu." "Oh. Ngomong-ngomong, majikan itu yang ingin membunuhmu. Dia juga bertanya kami akan menculik gadis kecil itu. Tapi dia telah berkomunikasi dengan saya melalui surat, dan saya benar-benar belum pernah bertemu dengannya." Ye Chong secara alami menebak bahwa orang di balik ini sangat berhati-hati dan sejauh ini, tidak ada kekurangan yang terungkap. Ye Chong mengerutkan kening. Sekarang dia tidak tahu apa rencana pihak lain dan kemana dia ingin membawa Zhu Jiayin. "Apakah Zhu Jiayin mengirimkannya sekarang?" Ye Chong bertanya. Iya, jawab Sun Dai. Ye Chong bertanya, "Siapa yang memberikannya kepadaku?" "Iya, itu salah satu adik laki-lakiku, bernama Xiao Xuanfeng," kata Sun Dai. Ye Chong bertanya lagi, "Di mana yang lain? Dia belum kembali." "Kapan dia akan kembali?" "Tepat sebelum malam ini, aku akan kembali." Sun Dai sedikit takut. Ye Chong menyipitkan matanya dan berpikir, sepertinya dia harus menangkap angin puyuh kecil ini dan bertanya tentang situasinya nanti. Mungkin angin puyuh kecil ini akan tahu lebih banyak. Belakangan, Ye Chong memandang Sun Dai dan tahu bahwa orang ini tidak berguna. "Kamu bisa keluar," kata Ye Chong. Mendengar hal tersebut, Sun Dai merasa lega, dan dia segera berbalik dan lari. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba menghentikannya lagi, "Berhenti. Kamu, apa lagi yang kamu inginkan?" Sun Dai bertanya dengan seringai di wajahnya. Ye Chong tiba-tiba teringat sesuatu barusan. Dia bertanya, "Izinkan saya bertanya, apa yang terjadi di pelelangan dupa di kuil Leiming?" Sun Dai tertegun di tempat. Dia tidak berharap Ye Chong menanyakan pertanyaan ini kepadanya. 1 jam kemudian, Ye Chong kembali ke keluarga Lin. Dia memberitahu Lin Xueyan, Xiao Qi, Xia Binghai dan lainnya apa yang terjadi di kuil Leiming. Saat ini, Xia Binghai telah menikmati kecantikannya dan menikmati dirinya bersama pelayan keluarga Lin setiap hari. Dia mendengarkan dengan linglung, seolah itu bukan urusannya. Namun, Xiao Qi dan Lin Xueyan tampak gugup. Belakangan,
Ye Chong berkata bahwa dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan dupa. Ye Chong sudah mengetahui tentang pelelangan dupa di kuil Leiming dari Sun Dai. Pelelangan dupa ini diadakan setiap tahun di kuil Leiming. Konon melelang beberapa barang dan mendapatkan sejumlah uang dupa. Bahkan, yang mereka peroleh bukan hanya uang dupa yang sedikit, melainkan uang yang sangat banyak. Pada dasarnya kuil Leiming mengadakan lelang dupa setiap tahun, dan uang yang diperoleh cukup untuk biaya hidup mereka selama setengah tahun. Tentu saja, paruh tahun lainnya diperoleh dengan mengerjakan tugas. Belum lagi yang lainnya, karena semua yang dilelang di pelelangan dupa pada dasarnya adalah harta karun. Barang-barang ini juga dikumpulkan oleh kuil Leiming melalui berbagai cara, dan banyak di antaranya tidak terlalu bersih. Oleh karena itu, lelang dupa ini sangat terkenal di kota Blackwater. Ye Chong sudah memiliki rencana untuk menghadiri pelelangan dupa di kuil Leiming. Setelah Ye Chong mengungkapkan pikirannya, Lin Sueyan dan Xiao Qi sedikit terkejut. "Apa, Tuan Ye? Anda ingin pergi ke kuil Leiming?" Lin Sueyan tidak dapat mempercayainya. "Anda cukup beruntung bisa lolos kali ini. Jika Anda pergi lagi, saya khawatir kuil Leiming tidak akan menunjukkan belas kasihan." Xiao Qi juga berkata, "Iya, kamu membunuh Jiu Mozi, penguasa kuil Leiming. Aku khawatir mereka tidak akan melepaskannya." Ye Chong hanya tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir." Lin Sueyan melihat Ye Chong begitu percaya diri, jadi dia hanya bisa santai. Dia melanjutkan, "Tuan Ye, jika Anda membutuhkan dana, saya dapat memberikannya kepada Anda." Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kami tidak perlu mengeluarkan uang." Lin Sueyan tertegun, "Oh, bukankah itu Tuan Ye ingin pergi berbelanja untuk membeli barang-barang bagus?" Ye Chong berkata dengan misterius, "Seseorang akan membelanjakan uang untuk kita." Lin Sueyan dan Xiao Qi sama-sama tampak bingung, sementara Xia Binghai masih terlihat mabuk cinta. Lin Sueyan menggelengkan kepalanya, tidak mengerti apa maksud Ye Chong. Meskipun Xiao Qi tidak mengerti apa maksud Ye Chong, dia tahu bahwa Ye Chong akan melakukan hal buruk lagi. Memikirkan hal ini, Xiao Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. "Hei, menyenangkan, kakak Ye Chong. Kamu pasti punya ide cerdas. Aku harus pergi bersamamu kali ini." Kali ini, Ye Chong tidak menolak. Bagaimanapun, dia juga tahu bahwa mereka tidak akan menghadapi bahaya jika mereka pergi ke pelelangan dupa secara terbuka. Keesokan harinya, Ye Chong tiba-tiba pergi ke rumah Nangong. Saat ini, Nangong Ho, kepala keluarga Nangong, sedang berbicara dengan seorang pria di ruang tamunya. "Dr. Hong, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan?" tanya Nangong Ho. Pria yang dikenal sebagai Dr. Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hei, benar-benar tidak ada cara lain. Kaki tuan muda keempat benar-benar hancur oleh energi sejati seseorang, jadi tidak ada cara untuk pulih. Ada baiknya dia bisa menyelamatkannya. Hidup sudah berakhir." Dr. Hong ini adalah dokter paling terkenal di seluruh kota Blackwater. Jika dia mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan, maka sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Mendengar ini, Nangong Ho hanya bisa menghela nafas. "Hei, anakku yang malang," Ye Chong terkutuk. "Jika aku menangkapnya, aku tidak akan pernah melepaskannya." Begitu Nangong Ho selesai berbicara, seorang pelayan masuk dari luar. Pelayan itu segera melaporkan, "Tuan, Ye Chong ada di depan pintu sekarang dan ingin bertemu dengannya." Ketika Nangong Ho mendengar ini, dia menjadi marah. "Apa maksudmu Ye Chong?" "Iya, itu dia." Pelayan itu mengangguk. Nangong Ho menggertakkan giginya dan berkata, "Dasar Ye Chong, dia memukuli anakku hingga cacat, dan sekarang dia berani muncul di keluargaku di Nangong. Sepertinya dia datang ke sini khusus untuk mempermalukan keluargaku di Nangong. Apakah mungkin bahwa keluarga Nangong saya begitu mudah untuk ditindas? Oke, sekarang dia ada di sini. Jangan pernah berpikir untuk pergi.
saya hanya ingin membalaskan dendam anak saya. Dr. Hong juga mendengus dan berkata, hari ini saya juga akan melihat siapa dia. Dia sangat kejam dan bengis. Tuan muda keempat terluka seperti ini. Kemudian, Ye Chong dengan cepat dibawa ke ruang pertemuan keluarga Nangong. Kali ini, Ye Chong datang ke sini sendirian. Di tengah aula, duduk seorang laki-laki, mengenakan pakaian cantik, dengan wajah sedingin es. Dia adalah Nangong Ho, kepala keluarga Nangong. Pria kurus yang duduk di sebelahnya adalah Dr. Hong. Di sebelah mereka, ada 3 orang muda yang duduk, yang tampaknya seumuran dengan Ye Chong. Itu adalah junior lain dari keluarga Nangong, Nangong Wangsan, Nangong Wensan, dan Nangong Wensan. Ketiga orang ini semuanya adalah saudara laki-laki Nangong Kisan. Ketika semua orang melihat Ye Chong datang, mereka semua sangat marah. Apakah kamu Ye Chong? Ye Chong yang membunuh lebih dari 50 orang di gerbang kota? Nangong Wangsan bertanya. Ye Chong mengangkat bahu, ya, ini aku. Wow, saya harus mengatakan, Anda benar-benar berani. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan berani datang ke rumah saya di Nangong setelah memukuli saudara lelaki saya seperti itu. Apakah Anda ingin mempermalukan kami? Lanjut Nangong Wangsan. Nangong Wensan mendengus dingin, kamu sangat berani dan tidak menganggap serius keluarga Nangong saya. Jika saya tidak membunuhmu hari ini, kamu benar-benar tidak dapat melihat metode keluarga Nangong saya. Nangong Wensan juga berkata, ya, kamu akan membayar harga atas kesombonganmu hari ini. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Sekarang kamu di sini. Jangan pernah berpikir untuk pergi lagi, menghadapi ancaman dari semua orang. Ye Chong hanya tersenyum sedikit. Dia berkata tanpa tergesa-gesa, semuanya, saya di sini untuk merawat Nangong Kisan. Saya bilang saya bisa menyembuhkannya. Apakah Anda percaya? Apa? Setelah mendengar ini, Dr. Hong adalah orang pertama yang mengatakan tidak. Setuju, Anda berkata kamu bisa menyembuhkan tuan muda keempat. Mengapa kamu membual di sini? Dr. Hong telah mengatakan sebelumnya bahwa kaki Nangong Kisan tidak dapat disembuhkan. Akibatnya, Ye Chong datang sekarang dan berkata bahwa dia ingin menyembuhkan Nangong Kisan. Bukankah ini tamparan bagi Dr. Hong? Selain itu, Divine Dr. Hong telah menjadi orang paling berwibawa di bidang medis selama bertahun-tahun di kota Blackwater, dan tidak ada seorang pun yang berani menantang otoritasnya. Saya sudah mengatakan bahwa kaki tuan muda keempat dihancurkan oleh Zeki. Metode medis tidak dapat lagi menyembuhkannya. Kaki tuan muda keempat hanya akan seperti ini dalam hidup ini. Anda bilang Anda bisa menyembuhkannya. Apakah menurut Anda saya akan melakukannya? Percaya. Dr. Ilahi Hong berkata dengan penuh semangat. Namun, setelah mengatakan ini, dia merasa ada yang tidak beres. Sepertinya dia sangat ingin tuan muda keempat tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu, Dr. Hong segera melihat secara rahasia ke arah Nangong Ho di sebelahnya. Dalam hati Nangong Ho, meskipun dia tidak puas dengan perkataan Divine Dr. Hong, dia tetap percaya pada Divine Dr. Hong. Karena Dr. Hong mengatakan penyakit itu tidak dapat disembuhkan, pastilah penyakit itu tidak dapat disembuhkan. Sekarang Ye Chong mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan, tentu saja itu bohong. Memikirkan hal ini, Markis Nangong mendengus dingin dan berkata, anak baik, kamu menyakiti anakku seperti ini, dan kamu masih berani datang ke rumahku di Nangong untuk menipu. Aku jarang melihat keberanian seperti itu. Awalnya, aku bersedia mengampuni hidupmu. Biarlah kamu menjadi budak keluarga Nangongku. Tetapi masalahnya sekarang, jika kamu menahanku lebih lama lagi, keluarga Nangongku benar-benar tidak kompeten pada saat ini. Nangong Wangsan menamparkan meja dan berdiri. Ayah, tidak perlu mengikuti dia berbicara omong kosong, biarkan aku menanganinya dulu. Melihat ke arah Nangong Wangsan, dia tampak seolah siap memakan Ye Chong hidup-hidup. Ye Chong tidak panik, tersenyum sedikit, dan berkata, saya punya cara,
keterampilan medis Tiongkok telah diwariskan sejak zaman kuno dan sangat dalam dan mendalam. Jika beberapa katak di dalam sumur tidak dapat melakukannya, maka berarti tidak bisa disembuhkan. Lalu banyak sekali penyakit di dunia yang tidak bisa disembuhkan. Ya, hanya karena dia tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa. Mendengar ini, Dr. Hong menjadi marah dan membanting meja. Nak, siapa yang kamu bicarakan sebagai katak di dalam sumur? Saya telah melakukan praktik kedokteran selama 50 tahun. Saya telah merawat banyak orang di bawah komando saya dan menyembuhkan banyak orang yang sulit dan rumit. Penyakit, semua orang di dunia menghormati saya sebagai dokter ajaib. Beraninya Anda berbicara omong kosong di sini. Nangong Wangsan berkata dari samping, ya, dalam hal menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, Hong Senyi adalah dokter terbaik kedua. Tidak ada yang berani mengaku sebagai yang pertama, kata Dr. Hong. Jika bisa disembuhkan, maka bisa disembuhkan. Dan jika tidak bisa disembuhkan, maka tidak bisa disembuhkan. Jika ini benar, itu hanya menunjukkan bahwa tingkat keterampilan medis di kota Blackwater terlalu buruk. Ye Chong tertawa, jalan. Nangong Wangsan berkata, nak, jangan khawatir di sini. Apakah kamu pikir kami akan mempercayaimu? Itu benar. Saya tidak tahu trik apa yang kamu punya. Kamu ingin menyakiti saudara keempat kami, kata Nangong Wensan. Ye Chong berkata, jika saya ingin menyakitinya, saya bisa langsung membunuhnya. Mengapa repot-repot? Saya berkata, saya punya cara untuk menyelamatkannya. Saya hanya punya cara untuk menyelamatkannya. Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Dr. Hong merasa dia sangat terhina, dan dia harus mendapatkan kembali wajahnya hari ini. Tepat ketika dia hendak mengutuk, Nangong Ho berdiri di sampingnya. Nangong Ho menyipitkan matanya, dia merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Selama Ye Chong tidak bodoh, dia tidak akan datang ke rumah Nangong untuk bunuh diri. Kecuali dia benar-benar yakin bisa menyelamatkan Nangong Kisan. Terlebih lagi, saat Nangong Ho melihat ekspresi percaya diri Ye Chong, dia benar-benar mempercayai Ye Chong. Oke, itu saja, coba saja. Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan kaki Cheshan, kami akan menghapus hal-hal sebelumnya. Tetapi jika Anda tidak dapat menyembuhkannya, Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan Nangong lagi. Rumah, kata Nangong Hu. Dr. Hong cukup tidak puas dan merasa telah dihina. Namun, saat melihat wajah muram Nangong Ho, dia akhirnya menahan diri dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Ye Chong mengangkat bahu dan setuju. Setelah itu, semua orang datang ke kamar Nangong Kisan. Saat ini, Nangong Kisan masih belum sadarkan diri, terbaring di tempat tidur, tampak setengah mati. Kakinya diperban dan tampak lemas dan tanpa tulang. Begitu Ye Chong masuk, Nangong Wangsan dan Nangong Wensan mengikuti Ye Chong dari dekat, seolah-olah mereka khawatir Ye Chong akan menyakiti Nangong Kisan. Markis Nangong dan Dr. Hong sedang duduk di depan pintu, sehingga mereka dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Dr. Hong tampak menghina, Tuan Nangong, Anda benar-benar percaya padanya? Anak ini jelas tidak memiliki kemampuan, dia tidak lebih dari seorang pembual. Markis Nangong mengangguk, tentu saja, jadi biarkan dia mencoba. Coba, dia tidak. Mungkin bagaimanapun juga sudah sembuh. Jadi ketika saatnya tiba, aku sendiri yang akan menamparnya sampai mati. Markis Nangong mengatakan ini hanya karena dia memikirkan wajah Dr. Hong. Dalam hatinya tentu saja ia masih mengharapkan keajaiban. Divine Dr. Hong mendengus dingin, baiklah, saya akan lihat saja bagaimana dia meninggal. Sebenarnya, itu bukan hanya Divine Dr. Hong. Ketiga bersaudara itu, Nangong Wangsan, Nangong Wensan, dan Nangong Wensan, tidak percaya bahwa Ye Chong memiliki kemampuan seperti itu. Kemudian, di bawah sorotan mata semua orang, Ye Chong perlahan berjalan ke arah Nangong Kisan. Dia mengeluarkan kayu manis dan sekotak jarum perak dari senjata ajaib luar angkasa. Faktanya,
Ye Chong merasa bahwa menggunakan sesuatu yang berharga seperti kayu manis pada seseorang seperti Nangong Kisan akan membuang-buang alam. Namun, untuk melaksanakan rencananya, Ye Chong hanya bisa menyembuhkan Nangong Kisan terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya. Kemudian, Ye Chong pertama-tama mengeluarkan jarum perak dan menusuk beberapa titik akupuntur di kaki Nangong Kisan. Setelah beberapa saat, kaki Nangong Kisan ditutupi jarum perak, seperti landak. Segera setelah itu, Ye Chong diam-diam membangkitkan energinya dan menjentikkan ekor salah satu jarum perak. Bas, jarum perak itu terayun dan mengeluarkan suara dengungan. Segera setelah itu, semua jarum perak lainnya beresonansi dan mengeluarkan suara berdengung. Suara ini agak keras. Pada saat ini, Dr. Hong, yang mengatakan bahwa Ye Chong tidak baik, tercengang. Karena dia baru saja melihat keterampilan akupuntur Ye Chong, yang sungguh menakjubkan. Teknik akupuntur tangan itu dapat digambarkan dalam 4 kata, awan mengalir dan air mengalir. Bahkan Divine Dr. Hong sendiri tidak dapat melakukan teknik semacam ini. Baru pada saat itulah Dr. Hong menyadari bahwa dia mungkin salah, dan bahwa anak ini mungkin sebenarnya memiliki suatu kemampuan. Setidaknya dengan teknik akupuntur, saya tidak sebaik anak ini. Memikirkan hal ini, Dr. Hong merasa sedikit malu. Dia bahkan sedikit khawatir jika Ye Chong benar-benar bisa menyembuhkan Nangong Kisan, dia akan malu. Di bawah pengaruh jarum perak, energi sejati terus memasuki kaki Nangong Kisan. Dan di tempat yang tidak terlihat dengan mata telanjang, tulang-tulang di kaki Nangong Kisan yang telah dipecah menjadi bubuk didorong sedikit demi sedikit oleh energi sebenarnya, disusun ulang dan ditata ulang, dan secara bertahap diatur ulang. Nangong Kisan yang semula tidak sadarkan diri menjadi menyeringai karena kesakitan, menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Jika Nangong Kubu bangun sekarang, dia akan berteriak kesakitan. Melihat adegan ini, Nangong Wangsan sangat marah dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lakukan pada saudaraku?" "Selamatkan orang," kata Ye Chong dengan tenang. Kentut, Nangong Wangsan mengutuk, "Saya pikir kamu memiliki motif tersembunyi dan hanya ingin menyakiti saudaraku, benarkah? Aku akan membunuhmu hari ini." Saat dia mengatakan itu, Nangong Wangsan mengangkat tinjunya dan hendak mengambil tindakan. Saat ini, dia dihentikan oleh Nangong Ho di depan pintu. "Berhenti, tunggu sebentar." Nangong Wangsan tidak punya pilihan selain menyerah dan menatap tajam ke arah Ye Chong. Ye Chong tidak melihat ke arah Nangong Wangsan dari awal sampai akhir, tetapi menatap kaki Nangong Kisan. Mata Ye Chong tertuju pada kaki Nangong Kisan. Dengan sepasang mata Dewa Naga, dia bisa melihat bentuk tulang di kulit Nangong Kisan. "Saya melihat tulang-tulang di kaki Nangong Kisan dipulihkan sepotong demi sepotong. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua tulang di kaki Nangong Kisan telah diatur ulang. Namun, meski tulang-tulang ini disatukan, masih terdapat celah kecil di antara tulang-tulang tersebut. Jika tidak dipertahankan oleh energi sebenarnya dari jarum perak, mungkin akan berubah menjadi bubuk lagi dalam sekejap." Saat ini, Ye Chong sudah menghancurkan kayu manis. Kemudian, dia mengoleskan sari kayu manis ke kaki Nangong Kisan. Jus kayu manis kayu perlahan mengalir ke kaki Nangong Kisan di bawah rangsangan Zeki Ye Chong. Kemudian, sarinya meresap ke dalam celah di tulang Nangong Kisan. Kemudian, Ye Chong mengaktifkan gelombang energi naga dan phoenix lainnya, yang melonjak ke tubuh Nangong Kisan. Di bawah panasnya naga dan phoenix, sari buahnya langsung meleleh ke dalam retakan tulang. Setelah beberapa saat, semua retakan pada tulang telah diperbaiki. Saat ini, tulang kaki Nangong Kisan tidak berbeda dengan orang normal. Saat ini, melihat ekspresi Nangong Kisan, dia tidak lagi merasakan sakit yang dia rasakan tadi. Sekarang dia tampaknya sangat menikmati dirinya sendiri. Orang-orang di sebelahnya menjadi semakin terkejut. Pada saat ini,
Nangong Wangsan dan yang lainnya juga menemukan bahwa Ye Chong tampaknya benar-benar memperlakukan Nangong Kisan, daripada mencoba menyakiti Nangong Kisan. Tentu saja yang paling terkejut adalah Dr. Hong. Dr. Hong memandang Ye Chong dengan kaget. Meskipun dia tidak memiliki mata Dewa Naga seperti Ye Chong, dia dapat dengan jelas melihat perubahan pada kaki Nangong Kisan. Namun, dia juga dapat melihat dari ekspresi Nangong Kisan dan kakinya yang sedikit gemetar bahwa Nangong Kisan disembuhkan dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Gumamnya pelan. Kemudian tunggu hingga seluruh sari kayu manis terserap oleh Nangong Kisan. Ye Chong mengangkat jarinya sedikit, dan jarum perak yang mengeluarkan suara berdengung berhenti hampir pada saat yang bersamaan. Lalu, Ye Chong dengan santai mencabut semua jarum perak dengan lambaian tangannya. Melihat kepiawaian Ye Chong dalam mencabut jarum, Dr. Hong kembali terkejut. Keterampilan mencabut jarum dengan satu tangan saja berada di luar jangkauan Divine Dr. Hong. Kemudian, Ye Chong berjalan ke bantal Nangong Kisan. Dia mengulurkan jari dan berteriak pelan, "Apakah kamu masih bangun?" Ketika tidak ada yang memperhatikan, hanya Ye Chong yang terlihat. Ada kemarahan yang nyata di tanganku. Aliran energi sejati mengalir ke kepala Nangong Kisan, dan Nangong Kisan tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, Ye Chong sedikit menundukkan kepalanya. Ketika Nangong Kisan membuka matanya, dia menatap mata Ye Chong. Tidak ada yang memperhatikan bahwa mata Ye Chong berubah menjadi ungu saat ini. Ketika dia melihat mata Ye Chong, kepala Nangong Kisan tertegun, dan kemudian kembali normal. Proses ini sangat singkat, dan tidak ada yang menyadari kelainan ini. Kemudian, Nangong Kisan sadar kembali dan menemukan bahwa yang ada di depannya adalah wajah penuh kebencian Ye Chong. Nangong Kisan tertegun, segera berguling dan melompat dari tempat tidur. "Kamu, kenapa kamu?" Kemudian, Nangong Kisan menyadari bahwa kakinya benar-benar sembuh. Aku, bagaimana aku baik-baik saja? Kakiku benar-benar bisa bergerak." Nangong Kisan terkejut dan bersemangat. Saat ini, Nangong Wangsan, Nangong Wensan dan lainnya juga datang. "Bagus sekali, kakak keempat. Kamu baik-baik saja," kata Nangong Wensan. "Iya, aku tidak menyangka dia benar-benar menyembuhkanmu," kata Nangong Wensan. Nangong Kisan memandang Ye Chong. "Apa, dia menyembuhkan saya?" Nangong Kisan memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Nangong Wangsan berkata, "Tidak, anak ini sepertinya tidak hanya menyombongkan diri. Hei, sepertinya yang tahu cara menyombongkan diri bukanlah anak ini, tapi seorang lelaki tua yang mengaku sebagai dokter ajaib." Wensan tertawa. Orang-orang berbicara dengan bebas, tetapi Dr. Hong, yang mendengarkan di sebelahnya, wajahnya menjadi biru dan putih, tersipu, dan merasa sangat malu. Dr. Hong mengatakan tidak ada obatnya, namun dalam waktu 2 jam, dia sembuh. Bukankah ini tamparan di wajah Divine Dr. Hong? Dr. Hong mendengus dingin dan berdiri, merasa malu dan marah. Dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Markis Nangong di sebelahnya berkata, "Dr. Hong, jangan seperti anak-anak ini, mereka berbicara omong kosong dan tidak tahu apa-apa." Dr. Hong mendengus, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jelas bagi Nangong Ho bahwa dia hanya berbicara. Karena dia tidak berniat menahan Dr. Hong. Setelah Dr. Hong pergi, Nangong Ho juga berdiri. Dia berjalan ke pintu dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak menyangka kamu benar-benar mampu. Kamu benar-benar menyembuhkan anak saya. Dalam hal ini, saya adalah orang yang tidak akan melakukan kesalahan. Saya tidak akan membunuhmu hari ini. Namun, saya juga akan memberi Anda kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Nangong kami. Bagaimana? Apakah Anda senang dengan itu?" Sebelum Ye Chong bisa menjawab, Nangong Kisan berhenti. "Ayah, jangan biarkan dia pergi, bajingan inilah yang melukaiku. Ayah,
bantu aku membunuhnya, teriak Nangong Kisan. Ye Chong melirik ke arah Nangong Kisan dengan dingin. Nangong Kisan tahu bahwa dia telah menyelamatkannya dan memulihkan kedua kakinya yang tersisa menjadi normal. Tetapi sekarang dia ingin membalas dan bunuh diri. Sepertinya orang ini benar-benar pantas mati. Markis Nangong mendengus dingin dan berkata, "Saya, Markis Nangong, menepati janji saya." Kemudian, dia menatap Ye Chong lagi dan menanyakan pertanyaan yang terputus, "Bagaimana? Apakah Anda ingin bergabung dengan keluarga Nangong kami?" Ye Chong gemetar kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, aku belum memikirkannya. Mari kita bicarakan nanti." Ye Chong tidak menyelesaikan kata-katanya karena dia masih harus melakukan misinya. Nangong Ho mengangguk dan berkata, "Oke. Saya akan memberi Anda waktu dan memikirkannya perlahan. Saya tahu bahwa keluarga Dugu dan Kuil Leiming pasti telah memberi Anda undangan. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu memikirkan tentang itu karena keluarga Dugu. Sesuatu yang besar terjadi pada keluarganya. Jika sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Dugu, orang-orang kuat di kota Blackwater dengan sendirinya akan mengetahuinya. Tetapi mereka tidak tahu apa hal besar itu." Kemudian, Nangong Ho melanjutkan, "Adapun Kuil Leiming, tidak peduli apa manfaat yang diberikan Kuil Leiming kepada Anda, saya akan memberi Anda 2 kali lipat." Faktanya, Nangong Ho kini telah melihat kekuatan Ye Chong. Dia sudah lama ingin merekrut Ye Chong, dan sekarang dia melihat bahwa keterampilan medis Ye Chong sangat luar biasa. Bahkan lebih baik daripada Dr. Hong yang terkenal. Itu sebabnya Nangong Ho sangat sabar terhadap Ye Chong. Jika tidak, fakta bahwa Ye Chong melukai Nangong Kisan sudah cukup bagi Nangong Ho untuk membunuh Ye Chong. Bersambung.